Oh. Ya kayak Ria lebih pinter kan aku siap doan. Ria pinter. Aku nih tak Ria kok ya. Pasti rasanya. Mana apa nih? Takoki lu. Sambutan dari Bapak Haji Ahmad dari yang mewakili Kota Surabaya yang digerakkan panjang lebar itu masuk dari supaya keluarga besar dari keluarga besar dimaksud saling mengenal. Bapak Haji Sultan, seperti ini putra dari Bapak Haji Abdul ini masuk dari Bapak Haji tadi menjelaskan dan bertujuan dalam bahasa Jawa itu supaya apa? Nanti novel. Nah untuk itu kami sangat mendukung sekali. Monggo. Jadi keluarga besar dari itu mari kita uri-uri agar apa? Supaya keluarga kita gimana? Keluarga besar dari Ahmad itu ada sesuatu apa? Itu kalau misalnya Bani Ahmad ini lupa itu berarti tidak ada kemungkinan seperti hanya keluarga besar Bani Ahmad. Sekarang ini anak cucunya banyak, jadi maksudnya anak cucu dari keturunan banyak, tapi sudah jadi orang semua. Dalam artian kan begini, mungkin mereka ini sudah jadi pejabat, ya, yang menduduki salah satu atau menduduki salah satu jabatan apa. Nah, tidak ada salah bila mana ada saudara kita yang khususnya dari Bani Ahmad itu memerlukan pertolongan. Salah satu contoh misalnya, kita punya saudara duduk di perhubungan misalnya, Bapak Haji Ali. Nah, dia ini kan punya power di sana, punya power di perhubungan sana. Kemudian kebetulan dari saudara-saudara kita itu ada yang berminat untuk menjadi pegawai juga dari Bapak Haji Ali tadi bisa memberikan solusi. Oh begitu, memberikan saran ya Pak Ibu. Nah, maksud daripada Bapak Haji Ali tadi begitu. Marilah kita uri-uri. Jadi supaya tetap utuh, tetap kokoh bahwa keluarga besar Haji Ahmad itu selalu dan selalu ditindaklanjuti dalam prospek-prospek kedepannya. Maksud kami begitu. Nah, nanti akan juga diberikan suatu maulidul hasanah oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yasin yang kaitannya dengan silaturahmi atau keluarga besar Bani Ahmad Malang, Surabaya, Bali dan kita. Jadi kami berbawahi bahwa keluarga besar Bani Ahmad menghendaki keutuhan, menghendaki kerukunan supaya satu sama lain saling mengenal dan bisa saling tolong menolong. Ini yang kami garis bawahi. Jadi nampak nanti suatu mungkin bisa jadi suatu suri teladan dari masing-masing keluarga kita. Kalau dari keluarga besar Bani Ahmad ini sudah utuh dan kokoh, mungkin dari keturunannya itu kan sudah juga punya
punya anak, punya cucu juga mungkin. Nah itu nanti karena figurnya ke pusat tadi itu, ke Bani Ahmad, keluarga besar Bani Ahmad. Untuk itu nanti sedikit banyak mungkin juga akan diulas dan diterangkan oleh yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yasin. Untuk itu waktu kami berikan kepada Bapak Haji Muhammad Yasin untuk memberikan Mau'izatul Hasanah. Mohon waktu untuk usulan ke depan bagaimana Bani Ahmad semuanya untuk hadir karena mungkin ada yang halangan dan sebagainya. Di samping itu yang kedua, kalau ada cabang-cabang dalam arti keturunan Bani Ahmad sudah membentuk kerukunan sendiri, itu dipersilahkan. Baiklah, Bapak dan saudara sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dengan Nyonya mohon pamit sekarang juga, karena ini tadi saya sudah dihubungi karena undangannya jam 9, tapi alhamdulillah ini tadi kok Khairan sudah bisa kesini. Jadi kesimpulannya, mari kita tetap pertahankan Bani Ahmad. Dan kalau di antara keturunan Bani Ahmad yang lain itu mendirikan kelompok, dipersilahkan. Itulah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf, terutama yang baru datang di Sairan. Sebab saya ada acara lagi di IKIP karena saya walaupun sudah pensiun diundang. Ini sana undangannya jam 9 dan saya berhubungi. Sekian, saya persilahkan Pak Simni untuk melanjutkan acara. Jadi prinsipnya tetap. Dan saya maafkan tidak salaman satu-satu lagi, jauhin aja. Yang penting hatinya. Terima kasih. Demikian jawaban dari Bapak Haji Muhammad Sulhan. Kemudian ada salah satu keluarga besar dari Bani Ahmad juga akan memberikan satu usulan yang mungkin baik untuk ke depan keluarga besar Bani Ahmad. Untuk itu waktu kami berikan kepada saudara Haji Nono yang akan memberikan satu usulan, mungkin Bani Ahmad ini dibawa ke depan, yang mana mungkin akan dibentuk suatu lembaga, yang mungkin itu lembaga, ada lembaga kedokteran, ada itu lembaga pendidikan, atau apa itu. Nah itu nanti insya Allah akan diuraikan oleh saudara Haji Nono. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurnya pada saat ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang penuh dengan kekeluargaan, dengan keceriaan, dan dalam keadaan sehat. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan, pengurus Bani Ahmad Pusat, pengurus Bani Ahmad Surabaya, Malang, Blitar, Bangil, dan para keluarga besar Bani Ahmad. Pada kesempatan ini kami ingin sebetulnya mengusulkan, karena kita ke depan sudah 19 tahun kita ini sudah dikumpulkan oleh para ahli waris sesepuh yang ada di Bani Ahmad. Usia 19 tahun itu adalah usia remaja yang punya potensi luar biasa apabila potensi itu bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya, ayo kita lihat ke depan. Di dalam Bani Ahmad ini, saya punya keyakinan, punya surprise ke depan,
bahwa keluarga besar Bani Ahmad ini bisa berkembang. Sampai saat ini saya masih punya pemikiran, apakah ke depan Bani Ahmad ini tidak perlu membentuk yayasan? Satu. Yang kedua, di dalam keluarga besar Bani Ahmad ini banyak potensi yang sangat tidak bermanfaat atau belum dimanfaatkan. Misalnya saja saya lihat di dalam keluarga Bani Ahmad ini keluarga besar guru. Di sini banyak guru-guru terkumpul di sini. Apakah ini hanya dibiarkan begitu saja? Ya biar anak-anak sekolah sendiri, ini sekolah sendiri. Apa kita tidak ingin? Kalau kita itu ingin ngajar anak kita sendiri, didik anak kita sendiri melalui yayasan yang namanya keluarga besar Bani Ahmad. Ada potensi di keluarga Bani Ahmad ini banyak sarjana-sarjana berpengalaman, misalnya sarjana ekonomi. Ayo kita atur keluarga Bani Ahmad ini, ya apa carane untuk bisa menyantuni yang masih membutuhkan. Karena ternyata di Bani Ahmad ini masih ada banyak tidak rataan. Jadi ada yang tinggi, ada yang sangat rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang rendah, ada yang juga sangat tinggi. Kenapa tidak diratakan? Sehingga kita mampu untuk berpikir kepada arah keluarga kita sendiri. Bapak sekalian, kita berkata kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Itu adalah contohnya salah satu yang patut kita berikan, kita studi. Karena mereka itu jamaah 1, jamaah 2 sampai 10. Berkumpul orang 10 ini, memikirkan pendidikan, memikirkan anak yatim, memikirkan menyantuni kaum usia. Bahkan sekarang ini dia sudah mengacu kepada kebutuhan masyarakat, rumah sakit, ambulan dan lain sebagainya, dan bisa terpenuhi. Dengan apa? Dengan adanya pengelolaan yayasan yang betul-betul profesional. Kita itu sebetulnya punya potensi untuk itu. Sarjana ekonominya banyak. Pak Sairan ini pakar pendidikan. Lek Sulkan ini juga pakar pendidikan. Kenapa kita tidak bisa mendirikan yayasan pendidikan? Kita tidak bisa menciptakan pendidikan. Nah, ini saya secara pribadi terpukul. Kita punya di antara saudara-saudara kita yang punya dokter, titel dokter, punya poliklinik dan lain sebagainya. Itu potensi gitu. Sarjana hukumnya juga banyak. Di sisi lain keluarga kita banyak yang kekurangan, banyak yang dalam keadaan kondisi miskin. Apakah ini tetap kita biarkan keluarga kita ini? Ayo kita angkat bersama-sama melalui kumpulan yang semacam ini. Kita tidak hanya kumpul-kumpul saja, tapi tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya ke depan. Tapi justru kita harus kemanakan ini keluarga besar ini? Pewarisan, kita menerima warisan dari para pewaris-pewaris dahulu itu untuk diapakan? Selain dirukukan, selain dikumpulkan, selain dibina dengan baik, tentunya kita juga harus dididik, gitu. Jadi sehingga generasi muda kita tuh bermanfaat, gitu. Nah ini mumpung yang tua-tua, mohon maaf, yang sudah usia lanjut, yang sudah pensiun, punya waktu untuk memikirkan itu, gitu. Pak Sairan punya waktu untuk memikirkan ya apa caranya. Lek Sultan punya waktu untuk memikirkan ya apa keluarga ini gonang di. Mumpung yang tua-tua ini masih ada, sehingga masih ono sing genang-genano. Iki lho keluargamu, iki adikmu, iki dulurmu, iki pakdemu dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita berikan warta, kita kelola manajemen kekeluargaan ini seperti mengelola suatu lembaga. Misalnya dengan buletin tiap bulan. Oh keluarga si ini loh, tanggal sekian meninggal. Keluarga ini tanggal sekian menikah dan lain sebagainya. Sehingga kita saling memberikan informasi.
Maksudnya adalah demikian. Kami berharap sebagai generasi yang keberapa, saya sendiri masih kalau tidak salah saya ini generasi kelima kalau tidak salah dari keluarga Bani Ahmad ini, berharap kepada generasi-generasi yang ada di atas, mungkin generasi yang ketiga dan keempat dan lain sebagainya, untuk bisa ayolah, mumpung kita punya potensi, mumpung kita punya kesempatan, mumpung kita bisa berbagi rasa. Keluarga kita yang nggak mampu ya kita angkat. Dengan bagaimana? Dengan memberikan mungkin pengajaran bagi mereka. Ya kita modali, kita bina pembinaan wira swasta dan lain sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Ini sangat penting kita pikirkan daripada kita mementingkan kumpul-kumpul saja. Kumpul-kumpul saja liane sing diumum simpan pinjam. Nyimpen pisan pinjamnya itu balik. Ini kebiasaan ini adalah, oleh karena itu saya tidak berharap kita ingin bisa mandiri. Usia 19 tahun ini, ayo kita bangkit. Ayo kita telusuri apa kekurangan kita. Yang tua juga memberikan pengalaman-pengalamannya kepada yang muda. Kalau aku dia berpengalaman ini misalnya begitu. Sehingga dengan demikian kita bisa saling memberikan dan menerima ilmu itu. Ini harapan saya Bapak sekalian. Sayangnya tadi sebetulnya saya awalnya tadi kepingin sharing dengan Dek Sultan, karena ternyata yang saya rasakan selama ini kita itu kegiatannya bukan tidak bermanfaat, sudah bermanfaat, karena kita sudah ngumpul baru-baru kececeran. Artinya sudah bisa mengumpulkan keluarga yang dahulunya tidak kenal, sekarang sudah kenal. Nah sekarang kita tingkatkan, setelah kenal, ayo kita butuh apa? Kita atur sendiri. Oh ya butuh mangan, ya ini bagian perekonomian nih. Ya apa ngatur ekonomi? Oh aku butuh sehat, ini Pak Dokter sing ngurusi. Ya apa caranya awak sehat? Oh aku butuh pinter, ya apa didikan sing paling api. Artinya di dalam rumah tangga kita yang namanya Bani Ahmad itu bisa terpenuhi segala kebutuhan yang kita harapkan itu nantinya ke depan. Nama Bani Ahmad bukan sekedar nama belaka, tapi ini merupakan kenyataan realita di masyarakat. Bani Ahmad bermanfaat. Iki loh keluarga Bani Ahmad yang dirintis oleh Pak Haji Ahmad dan sebagainya, sampai sekarang punya lembaga yang tetap eksis dan bisa membantu pemerintah dan masyarakat yang pada umumnya. Ini Pak yang harapan saya, yang ingin saya sampaikan. Saya ingin keluarga Bani Ahmad ini kalau ketemu bisa saling senyum, kalau bertemu bisa saling Saya perlu Ya, belum. Mau itu Hasan. ini monggo. Oh mau informasi. Ya. Ya, maksud Mas Bisa, monggo. Mas monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Makan rombongan dari Serang sebagai terlambat datang, jadi yang tahu acara saya. Maaf kepada Bani Ahmad, saya ini orang dikatakan motong enggak. Segala orang yang saya tahu itu yang sering ambil Iskandar. Itu tali penghubung hati lahir dan batin Iskandar, waktu dia judo 2 kali. Pikirkan judo itu tidak lembaga, apa yang katakan Cinono itu hebat, membangkitkan sampai membuat lembaga itu harus. Itu tentunya. Saya memang jarang datang ke warisan, berhubung kesehatan, ya sudah menuju klub, keseluruhannya Bani Ahmad yang ada di sini. Saya sebetulnya mau membentuk banyak cairan sendiri. Ini tantangan berat. Saya anak 9 ditambah mantu berarti 18 ditambah saya dan istri 20. Cucunya 14, yang baru lahir kemarin bisa Jumat lagi 1 15, buyutnya 1.
ini tujuan saya membentuk, saya membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti ini, tantangan berat. Ini saya informasikan, apalagi Bani Ahmad yang sekian banyak, satu sama lain saya dengan ini saja tak tahu namanya. Apa artinya? Satu sama lain tak tahu namanya. Saya tanya ini, siapa jenis? Ini tak benar. Saya rintis bukan balelo, tapi bagaimanapun silaturahim khususnya saya kepada Imron saudara. Sampai saya gambar ini, kasih saya gambar ini ada tentang haram. Gambar saya lagi ini haram ini ada. Sudah tahu bagi saya kan besoknya cucunya sudah 15, nanti 2 minggu lagi insya Allah 16. Ya, saya buat organisasi, saya buat anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Ini saya singkat di sini KSR. Kata-kata lisan tabu. Ada menantu saya tidak mau tahlilan apa sampai hari kelima ini 3 bulan sekali kemarin di Gresik. Datang, alhamdulillah. Tidak usah bayar iuran, datang saja makan-makan tidak apa-apa. Tidak ikut arisan tidak apa-apa, alergi. Tahlilan apa tidak ngerti arisan itu. Saya ganti di sini. P. Paguyuban, L. Silaturahim, K. Keluarga, A. S. Khairat, C. Kolibah, B. S. L. K. KS. Saya bentuk sampai arisan itu saya ganti dengan bahasa silaturahim yang tidak alergi orang-orang. Nyatanya tidak ada yang datang. Itu hanya satu wadah weteng cairan saja itu. Tujuan saya itu silaturahim, melatih berorganisasi omong. Ini mantu saya, ini anak saya, ini anak saya, ini guys omong, supaya bisa omong. Ya belajarlah. Kemarin agak lumayan, tertib. Ya sambil belajar ini loh caranya acara sambutan ini. Semangat tidak mangan-mangan itu apa katanya tadi yang disampaikan. Ya, jadi kumpul yang betul pinter, tidak kumpul kebu, hewan yang bodoh. Itu sampai gini loh, pertama kali haram anak saya sendiri. Ada foto itu haram, saya fotokopi agamanya mari yang di dalam. Ya, tidak gampang. Kalau Cinodo memang dia seorang hebat, mulai dulu kalau di kantor lek sampai mengkuat ini. Satu-satunya yang penghubung lahir dan batin sampai Askandar. Dan saya dapat informasi lagi, namanya di situ Arwani, kakaknya Mbak Yunya Mas Askandar. Sampai di saudara-saudara ada nampung rupanya, sampai ada di Pandan kalau tidak salah di rumah pelabuhan atau kamar pelabuhan apa Pelombek, orang itu loh, Pelamboyan. Itu sampai di rumah di sana sudah matanya sudah kabur. Itu nangis hati. Rupanya keluarga Bani Ahmad tidak ada yang nolong karena tidak ada lembaga. Coba ada pedagang sosial yang sugih. Tidak sampai gitu. Ini Arwani, saya tahu orangnya. Ya, Sulkan yang sering kebagir. Mau saya ikut-ikut ke sana orangnya tidak ketak loh, tidak kelihatan. Jadi saya informasikan. Jadi sekali lagi seluruh Bani Ahmad, nama saya aslinya Ahmad Syairat, kelahiran Madura, kawin dengan anaknya Dimyati, Muhammad Dimyati, anak 9 di sini keluarga Dimyati. Saya sulit susun semua keluarga Surabaya. Ya sedikit-sedikit belajar lah. Ya, ini ada sudah saya saudara-saudara. Situ anggaran dasar yang boleh ikut. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya kepada kita sekalian, baik rahmat dan nikmat yang kita mintakan dengan berdoa dan berusaha, maupun nikmat dan karunia yang tanpa dimintakan namun selama hayat kita di tubuh badan sudah dapat bisa rasakan. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri
apa yang disampaikan oleh kawan tadi. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ada bilang tadi. Apabila kita ini pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah berjanji la azidannakum akan pasti akan menambahkan nikmat yang lebih banyak. Ibu Bapak yang saya hormati, saya bukan Bani Ahmad, yang jelas saya ini Bani Adam. Namun saya dipercayakan untuk memberikan mau'izah hasanah yang mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya saya bukan ahlinya, hanya saking wani ngomong apa yang saya bisa, yang nggak bisa saya berani ngomongkan. Untung masih diminta mau'izah hasanah. Kalau diminta uswatun hasanah saya tidak sanggup sama sekali. Sebab mau'izah hasanah itu adalah nasihat yang baik. Sedangkan uswatun hasanah adalah contoh yang baik. Orang yang ngomong walaupun omongannya baik, kadang belum bisa memberikan kebaikan daripada omongan itu. Oleh sebab itu, pantaslah kalau Nabi besar Muhammad SAW dijuluki dengan mau'izatun hasanah, contoh yang uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi apa yang beliau katakan, ya itulah yang beliau lakukan. Kalau dikatakan harus dikerjakan, maka beliau juga mengerjakannya. Kalau dia menyuruh sesuatu, dia melakukan terlebih dulu sebelum orang lain melakukannya. Begitu juga sebaliknya, manakala beliau itu mencegah sesuatu perbuatan yang beliau lakukan, beliau juga terlebih dulu meninggalkannya sebelum orang lain meninggalkan. Untuk itulah mari kita sama-sama berusaha mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi di dalam sunnahnya, baik lakunya, ucapannya, maupun takdirnya ataupun ketetapan selama ada beliau yang menjadi tuntunan hidup bagi kita sekalian, agar kita hidupnya selamat, selamat dan selamat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang saya hormati, berarti pula saya orang yang disebutkan sepuh itu bersuci. Orang Jawa biasa sepuh, disesep gitu. Kalau disesep, disedot jadi diperes, itu berarti sudah pokok saja. Berarti apa yang saya sampaikan mungkin tinggal ampasnya saja. Oleh sebab itu saya lebih menggarisbawahi sebenarnya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sejak awal sampai akhir, dari Pak Burhan maupun Pak Cinono maupun Pak Seran, sebetulnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan silaturahmi. Ada pro dan kontra sedikit, walaupun ada jalan keluar atau solusinya. Namun orang Jawa mengatakan ada keturunan yang namanya turun itu. Orang Jawa itu biasa berjanji sampai turun itu aku gak kakek ini, gak kakek itu. Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenal turun itu. Seperti tadi Pak Cinono itu sendiri tidak tahu ini turun yang keberapa dari Pak Ahmad. Turun itu adalah yang pertama adalah keturunan anak, yang kedua putu, yang ketiga buyut, yang keempat caca, yang kelima wareng, yang keenam budak-budak ibu, yang ketujuh adalah larangan. Budak-budak siwur itu apa? Ya, kalau sudah budak-budak siwur kan sekarang nggak busuk siwur ya, kayaknya orang itu ada siwur kan dari batok itu ya, dikasih gandang, dimasukkan di lubang ini, dikasih apa? Ganjelan
jalan kan otak-otak kalau sudah turunan sampai tutup Ciliwon terus bodoh tok karo sopo jenenge marani di omahe garu apalagi sampai Tarangan Bodo. Tarangan Bodo itu petarangan itu tempat menerangnya ayam. Kalau tarangan itu sudah bocor berarti tarangan sudah rusak terus garu lor itu. Nah, barangkali ini yang dipermasalahkan bagaimana Bani Ahmad ini bisa berkelanjutan walaupun di cabang-cabangnya masih ada yang menunjukkan sendiri-sendiri, tetapi harapannya suatu saat ada pertemuan secara menyeluruh sehingga untuk kelanjutannya sampai turun-temurun bukan sampai turun itu saja masih tetap saling berkenal. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, entah ayat berapa saya nggak tahu itu, saat tadi ini cari-cari nggak ketemu kan maklum menggoleki selembar 2 lembar digoleki 30 juz mesti ketemu, tapi yang pasti kalau juz 30 tahun yaitu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya hai sekalian manusia ini ya yang berwujud manusia, apakah itu muslim atau bukan muslim. Inna khalaqnakum, saya Allah menjadikan kamu sekalian itu min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu semua itu bersuku-suku, sukuan, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah atau berbangsa-bangsa. Maksudnya adalah lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Inilah silaturahim. Dengan silaturahim kita akan saling mengenal dan akan saling menyayangi dan akan saling mencintai. Tanpa mengenal maka kita tidak peduli apapun yang akan terjadi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Di dalam sabda Rasulullah disebutkan manfaat daripada silaturahim. Bahkan di dalam satu hadis juga disebutkan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa apabila kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat, fal yasil rahimah, maka hubunganlah silaturahim. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa didapat daripada silaturahim, insya Allah kita semua sudah banyak memahami, mengerti dan mendengar, bahkan mungkin bisa mengucapkan hadisnya yang kalau tidak salah man sa'ala barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, hendaklah hubungan silaturahim di misalnya tanggal gugur atau terakhir, insya Allah beliau akan ke tanah suci lagi. Dan untuk berita kerabat atas Abani Ahmad, beliaunya ini dapat rahmat dari Allah bisa menghadapi beliaunya ini ibarat jatuh ketindih tangga ngeceblok seperti ondo. Saudaranya ini cantik, bintang filmnya saya dengar dan bisa disuruh. Kemudian ada lagi Ahmad Agus Mas Tomo Blitar, ginjal itu yang berfungsi keduanya rahmat Allah dan doa Bani Ahmad ada di tengah jalan, ada jalan
di baju atau di cuci sendiri 4 jam sekali saya dengar hadiahnya rupanya bisa setir sendiri dan hadiahnya mobilnya baru Sinia cantik dan gagah. Ini informasi saja. Harus elek ya kan elek apik kan apik apik tok harus elek. Tapi benar. Iya Cinono saya ulang lagi makanya was dead ujungnya bawa remet ngokok masih ayu nih ini bawa dan pas sepeda mengenai alap-alap ya inilah mudah-mudahan Agus Prastomo sekarang bisa datang sini jauh-jauh waktu ginjalnya kejar dua loh saya tinggal 1 ginjal saya ini kalau saya ginjal 1 jangan kan tanya kami masih rokok inilah maaf MC saya lancangi kami ini salaman membuat kedendaman menghilangkan kedendaman awas salaman menghilangkan salaman apa langsung itu kalau lana tak oleh jadi nih ya kalau pada oleh itu lagi ulama mana terserah lah kalau saya bebas pokoknya begini ya kesibukan membuat orang tidak ramah kesibukan membuat orang tidak ramah ya seperti Anda dikana sibuk ditinggal contoh ini ya sibuk dia undangan di apa di kantornya walaupun dia mantan ini sekian terima kasih ya Shimalia suami kobil kiamah Kailah pula pasti dari balian berdimakan wa il saling salam wa sultan syekh berqadir jalan bagadi wa ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddina wa jaddikum wa jaddadina wa jaddadikum wa masyayikhina wa masyayikkum ustadina wa ustadikum wa aulatina wa auladikum wa khususan ila arwati Bapak Muhammad Abu Mansur Bapak Muhammad Kinyati wa Alimah wa Syatiyah wa walati Muhammad Ali Effendi wa ila kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabatina rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi kulli wa liwalidayya yarhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa khtimna bil iman islam wa khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afu anhum. Allahumma tahrimna ajruhu wa la tuqina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajruha wa la tuqina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma tahrimna ajruhum wa la tuqina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tajatan nari wal afwa indal kisah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya. Oh. Tak kenal Bu ini. Senang sing anu sing segesek-gesek marene Mbah Sian. Mulai Bu. Duit. Iya, hilang. Kasih Bu. Loh. Pak, ketahu. Aling sing Kok tak metunukaken iku gak akan. Yo sepuro sing akeh. Ya keturangan. Wis kuwi kabeh. Sampe desa ketempat. Tamane di kono. Buka mante undiane nak. Undiane nyari Surabaya, desa Dian. Beli tikar. Gara-gara gede. Lho kok pamit ta? Nggih. Nang sapa ya? Lah. Mulai jam 9. Orang yang akeh ya. Yang barang mboten. Tak barang pe. Mboten. Yang barang ibu ya. Ini bojomu. Temburi. Ono. Nggih. Coba apik iki kene Bu. Hah? Oh, aku kan. Kamu deh. Aku beda. Bojomu deh. Emil Dayu Damil
dadaan wae. Iya. Kamu manggil ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua keluarga besar Bani Ahmad, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada siang hari ini. Pertemuan Bani Ahmad di tempat Bapak Haji Muhammad Malik, Haji Abdul Malik diakhiri sampai di sini. Dan bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki, Pak. Sewu. Karena
Wonten, Piko. Monggo, nggih. Nah, niku, Pak. Niku lawange geretan nggih, Pak. Kak. Dadah. Dadah. Iya. Lo sudah kok. Alun ya. Alun ya. Jalan nang ngene. Berarti jalan alun, saya nang ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek ngomong apa? Tak mikir asal sampai. Iru. Terus masih tapi apa? Aku alang-alang. Nonton, nih kok. Aku njaluk. Iya.